Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimat, al-akhwat wal ummahat rahimani wa rahmakunallah. Alhamdulillah, tentunya di siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita kembali dipertemukan di tempat ini, tentunya untuk kembali belajar agama Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan antara kita sesama kaum muslimin di atas ketakwaan dan kebaikan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjarannya. Di pertemuan ini sebagaimana yang biasa kita membahas fikhu al-asmaul husna, fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, itu berada di atas puncak keindahan dan puncak kesempurnaan. Di pertemuan kita kali ini kita akan membaca dan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadu Al-Wahidu. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad Al-Wahid. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya sama, yang menunjukkan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala terkait dengan kandungannya. Kata Al-Ahad Al-Wahid wa huma ismani dallani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatih, ay annahu subhanahu huwal mutafarridu bi sifatil majd wal jalal al mutawahhidu bi nu'util 'azamah wal kibriya wal jamal, fa huwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa la dhahira wa wahidun fi uluhiyatihi fa laisa lahu nid fil mahabbah wa ta'dim wa dhul wal khudu. Ini makna nama dari dua nama Allah Subhanahu wa taala ini. Al-Ahad, Al-Wahid.
Maknanya adalah kata Syekh Abdul Razak, kedua nama ini menunjukkan atas ahadiyatillah. Menunjukkan atas keesaan Allah. Wa wahdaniyatih. Ya. Dan maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kata beliau, dialah Allah yang bersendiri dalam sifat-sifat kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersendiri dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, dan keindahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu dalam zatnya. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Dialah Allah maha satu dalam sifatnya. Tidak ada yang semisal dengannya dari sesuatu apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu dalam perbuatannya. Tidak ada syirikat dan yang setara dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu dalam uluhiyahnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha satu dalam uluhiyahnya. Tidak ada sesuatu apapun ya dari makhluknya yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan dan pengagungan, serta di dalam ya merendah dan ketundukan. Semua ini ditunjukkan oleh nama Allah Al-Ahad Al-Wahid. Jadi maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Lebih luas daripada terjemahan Indonesia yang biasa kita dapat. Terjemahan kita ketika disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang ahad, hanya diterjemahkan Allah yang Maha Esa. Namun maknanya, kandungan dari nama ini, Dia Allah yang Maha Esa dalam segala hal. Dia Allah Maha Tunggal dalam rububiyah, dalam uluhiyah, demikian pula di dalam al-asma wa sifat. Di dalam al-asma wa sifat. Sebagaimana Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, maka Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Iya. Dan terkandung di dalam makna Al-Ahad Al-Wahid ini, di dalam kalimat syahadat. Ketika kita katakan La ilaha illallah, ini maksudnya Dialah Allah Al-Ahad. Ketika kita katakan La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti Dialah Allah Al-Ahad yang Maha Tunggal. Ini namanya di dalam uluhiyah. Demikian pula dalam rububiyah. Di dalam rububiyah, walaupun keyakinan terkait dengan rububiyah Allah Maha Tunggal, dalam rububiyah ini juga diakui oleh orang-orang kafir, bahkan orang musyrikin. Dan orang-orang musyrikin ketika ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan bahkan diri mereka sendiri, mereka pasti akan mengakui itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Namun yang membedakan kita dengan musyrikin adalah di uluhiyah. Di uluhiyah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad fi uluhiyatihi, di dalam peribadatan kepadanya. Demikian pula di dalam al-asma wa sifat. Ketika kita meyakini Dia Allah Al-Ahad, berarti harus kita yakini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama ini membantah orang-orang musyabbihah, demikian pula orang-orang mu'attilah. Orang musyabbihah maksudnya orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini nama bantahan untuk mereka. Allah Al-Ahad, Allah Maha Tunggal, tidak ada yang sama dengannya. Iya. Demikian pula ini adalah tolak dan bantahan terhadap orang-orang mu'attilah, yaitu orang-orang yang menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidaklah menolak kecuali setelah menyerupakan.
Mereka serupakan karena mereka yakini itu sama dengan makhluk. Sehingga mereka tolak supaya tidak sama. Ketahuilah Allah Al-Ahad. Makna Al-Ahad tadi kata Syekh, yaitu dialah wahidun fi sifatihi la mathilalah. Dia Allah Maha Tunggal dalam sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Dan inilah kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya karena dia Allah Al-Ahad. Karena dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Itu rahasianya. Dan dua nama ini, nama Al-Ahad disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, datang di dalam Al-Quran hanya pada satu tempat saja. Yaitu di surat, mungkin tidak ada di antara kita yang tidak menghafalnya. Surat Al-Ikhlas. Hanya dalam satu tempat. Kata beliau, wa amma ismuhu tabaraka Al-Ahad faqad warada fi mawdi'in wahid minal Qur'an. Fi suratil Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hiya suratul azimah allati warada fis sunnah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Nama Tabaraka wa ta'ala Al-Ahad itu datang di satu tempat dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Ikhlas, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Makna ahad tadi sudah kita kedepankan. Wahid fi dzatihi, wahid fi sifatihi, wahid fi uluhiyatihi. Ya. Katakan dia Allah yang Maha Ahad. Allahus Samad. Kemudian Allah katakan di ayat kedua, Allah As-Samad. As-Samad sebenarnya mendukung makna ahad. Karena As-Samad disebutkan oleh para ulama tafsir, maknanya dialah alladzi la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju ilaih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada selainnya, tapi selainnya butuh kepadanya. Itu makna As-Samad. Dialah yang tidak butuh kepada selainnya, tapi selainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah As-Samad. Kenapa Allah Maha Ahad? Allah Maha Tunggal. Tidak butuh ke sesuatu apapun. Tapi dialah yang segala sesuatu butuh kepadanya. Kemudian lam yalid walam yulad. Ini juga mendukung makna ahad. Ahad artinya lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Karena kalau kita katakan Allah punya anak, maka pasti Allah ada yang serupa dengannya. Tapi Allah ahad. Allah Maha Tunggal. Tidak punya anak. Dan tidak diperanakan. Kenapa tidak diperanakan? Di ayat yang lain ditegaskan. Wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang Maha Pertama dan yang Maha Terakhir. Nabi SAW menerjemahkan apa artinya al-awwal. Al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Itulah makna lam yalid wa lam yulad, untuk mendukung Allahu ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini untuk mendukung sifat Allah yang beliau tadi. Jadi Syekh Abdul Razak tadi itu sebenarnya tafsirkan sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini yang masuk dalam ucapan beliau tadi. Wahid fi sifatihi la mathilalah. Dialah Allah Maha Satu dalam sifatnya. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena kenapa? Allah bilang, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufu. Kufu artinya misl, syabih. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang mirip dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tempat disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surat ini Masya Allah datang, kata beliau, surat yang agung ini datang dalam sunnah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW katakan ta'dilu thulutsal Quran, dia ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, likauniha akhlasat libayani asma'ir rabbil husna wa sifatihi al-azim al-ulya. Karena ini surat murni untuk menjelaskan nama Rabb yang mulia dan sifat-sifat yang agung dan yang tinggi. Karena surat ini tidak ada hal lain yang disebutkan di dalamnya kecuali nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama Al-Ahad. Datang satu kali dalam Al-Quran. Adapun nama Al-Wahid datang dalam beberapa tempat di Al-Quran. Kata Syekh rahimahullah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa ammasmuhul wahid faqad takarrara maji'uhu fi mawadi' minal Qur'an. Minha qawlu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Wa qawlu ta'ala a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wa qawlu ta'ala wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Wa qawlu ta'ala kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ini semuanya terdapat di dalamnya nama Al-Wahid. Kata beliau rahimahullah, adapun nama Allah Al-Wahid maka telah datang berulang di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Di antaranya kata beliau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Ini makna ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Wahidun fi uluhiyatihi. Ini di ayat ini. Lihat, wa ilahukum ilahu wahid. Itu titik poinnya. Sembahan kalian adalah sembahan yang wahid. Ini makna tadi. Wahidun fi uluhiyatihi. Allah Maha Tunggal di dalam peribadatan kepadanya. Iya, karena hanya Allah lah sembahan yang hak untuk diibadahi. Ada sembahan selain Allah yang orang sembah. Ada orang menyembah batu, pohon, ada orang menyembah bulan, bintang, matahari, ada orang menyembah kegelapan, ada orang menyembah cahaya, bahkan ada orang menyembah para malaikat, ada menyembah nabi, ada menyembah orang soleh. Tapi semua itu adalah sembahan yang batil. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan di sini, wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian hanya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Selain Allah yang Ar-Rahman yang Rahim, maka batil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang hak, dan apa saja yang disembah selain Allah itu kalau disembah maka itu sembahan yang batil. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Iya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Iya. Dia berkata kepada dua orang yang masuk penjara juga bersama beliau.
Beliau katakan, "A'arbabun mutafarriquna khairun." Apakah rob-rob, sembahan-sembahan yang berbeda-beda, yang banyak, itu lebih baik? Atau Allahul Wahidul Qahar, atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Wahid lagi Maha Qahar. Yang Maha Wahid lagi Maha Qahar. Artinya ini pertanyaan dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tapi yang diinginkan dengannya, kata para ulama tafsir, ini istifham al-inkari. Ini pertanyaan tapi mengingkari. Belum bertanya tapi mengingkari. Maknanya sembahan yang berbeda-beda yang kalian sembah itu tidak benar. Ya, sembahan yang terbaik ya adalah dia Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahar, yang Maha Wahid, yang mutafarrid fi af'alihi wa uluhiyatihi wa sifatihi. Al-Qahar. Di antara keharusan makna wahid, dialah Allah Al-Qahar, yang menundukkan semuanya. Yang menundukkan semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau sebutkan ayat yang berikutnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Sad, ya, ayat 65, kata Allah, "Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar." Dan tidak ada sama sekali, ma di sini manafi, kemudian minnya itu kalau secara i'rab zaidah, tambahan, tapi secara makna taukid. Secara makna menguatkan. Makanya kita katakan tidak ada sama sekali, sungguh tidak ada sama sekali ilah, sembahan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, dengan apa namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang lain, la ilaha illahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ini dia. Ma wa ma min ilahin illallah. Cuman kata para ulama ini lebih dalam. Karena nakiro fi siyakin nafi itu sudah umum maknanya, ditambah lagi dengan min. Itu menunjukkan makna yang lebih dari sekedar penafian biasa. Ya, karena min tambahan ini tidak akan pernah masuk kecuali pada kata nakiro dan syaratnya setelah ada penafian. Kata para ulama ini untuk liziyadati ta'kid, untuk menambah kuatnya. Bahasa memang sungguh betul-betul tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Al-Wahid Al-Qahar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain yang beliau sebutkan berikutnya, "Qul Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar." Ini makna wahid fi af'alihi, wahid fi rububiyatih. Ya, kalau tadi wahid fi uluhiyatih. Dia Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul," katakan wahai Muhammad, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wal wahidul qahar. Dia Allah yang maha wahid lagi maha qahar. Dikatakan oleh para ulama kandungan ayat ini, kalau dalalatu al mutabaqonya, kandungan secara lafaz artinya dia maha tunggal dalam penciptaan seluruh makhluk. Tapi kandungan tadamun dan iltizamnya berarti kalau Allah maha satu dalam rububiyah, mengharuskan Allah maha satu dalam uluhiyah. Itu namanya dalalatu al-iltizam, keharusannya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa yang paling besar oleh salah seorang sahabat, ayu dambi a'dham, dosa apakah yang paling besar? Apa yang beliau sebutkan? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah pada Dia menciptamu. Maksudnya, beliau ingin mengajarkan kalau kita mengakui Allah pencipta kita, mengharuskan hanya Allah yang kita sembah. Maka suatu dosa, suatu kejahatan yang paling besar ketika seorang mengakui Allah adalah penciptanya, tapi yang dia sembah selain Allah. Iya, ini naudzubillah.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Ini disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid. Iya, Al-Wahid. Ini makna dan penyebutannya. Kata dua nama ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dengan menetapkan nama Al-Ahad, Al-Wahid. Ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan wahadaniyah dan wajibnya ikhlas seluruh amalan dan agama untuknya. Siapa yang mengatakan Robnya adalah Al-Wahid, Al-Ahad, maka mengharuskan dia hanya ikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi yang belum sebutkan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyayangi kita. Ya, apakah rahmat yang umum atau rahmat yang khusus? Rahmat yang umum artinya rahmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluk. Kita manusianya, jin, bahkan hewan. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, innalillahi ya mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan di sisinya tis'atan wa tis'ina rahmah. Kemudian Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Dan Allah turunkan kepada hambanya 1 rahmat. Yang disitulah 1 rahmat itulah yang kita bagi-bagi. Antara laki-laki, perempuan, jin, bahkan binatang buas yang melata, apakah di atas tanah, bahkan di bawah tanah. Semuanya itu membagi 1 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau rahmat khusus yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Yaitu Rahim, yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman, Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sampai kepada hambanya. Tentunya hambanya yang dikehendaki olehnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu rahima. Ya, Maha Rahim. Maha Rahim. Dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk menghambakan diri hanya kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama ini, nama Al-Ahad, Al-Wahid, di dalamnya ya terkandung makna Islam. Yang mengharuskan kita ya tunduk terhadap Islam dengan makna yang khusus, yaitu al-istislam lillahi bitauhid. Ya. Berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Dengan mengesahkannya. Dan wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan kita melepaskan diri kita dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan orang-orang yang mengaku dan melakukan kesyirikan. Ini makna ahad. Mengharuskan kita bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka sembahan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sembahan yang maha wahid. Maka hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan ketaatan dengan menyerahkan seluruh peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ya makna ini, bahwasannya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kita membatalkan seluruh bentuk kesyirikan
yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik dari perbuatannya dan dari pelakunya. Dari perbuatannya dan dari pelakunya. Ini yang terkandung di dalam makna al-ahad, al-wahid. Mengharuskan kita mentauhidkan Allah saja dan berlepas diri dari seluruh yang menyembah selain Allah. Ya. Orangnya dan perbuatannya. Orangnya dan perbuatannya. Iya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, tadi juga kita sudah sebutkan perkataan Nabi Yusuf, itu terkandung dalam makna al-ahad, al-wahid. Ucapan beliau itu menunjukkan makna al-ahad, al-wahid. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Kata Allah, jangan kalian menjadikan dua sembahan. Tiada lain, dia adalah sembahan yang satu. Iya? Dan hanya kepada Akulah, kata Allah, kalian takut. Iya. Ini jangan kalian jadikan sembahan itu ada dua. Ini dikatakan kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka menganggap Uzair anak Allah. Jadi dia menyembah Uzair dan menyembah Allah. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang Nasara yang mereka katakan bahwa sembahan ada berapa? 3. Iya. Salisu salatah. Salah satu dari 3 sembahan. Juga dibantah di ayat yang lain. Dan Allah katakan innama huwa ilahu wahid. Sungguh tiada lain, sembahan itu hanya satu, yaitu Allah saja. Yang lainnya kalaupun disembah sebagaimana yang kami katakan tadi, itu disembah dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang hak. Maka dengan menetapkan dua nama ini, kita hanya menyembah Allah dan harus berlepas diri dari seluruh yang menyembah selain Allah. Demikian pula seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Beliau katakan, ya, wa yumkinu talqisu dalalat, ini secara ringkas, wa yumkinu talqis dalalat hadainil ismain fin nuqatit taliyah. Mungkin diringkas kandungan dari dua nama ini pada poin-poin berikut. Pertama, kalau kita katakan al-ahad, al-wahid, berarti kata beliau nafyul mithl wan nid wal kufu min jami'il wujuh. Kalau kita katakan Allah Maha Tunggal dalam sifatnya, dalam nama-namanya, di dalam rububiyah dan uluhiyah, berarti tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada tandingan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari seluruh sisi. Dari seluruh sisi. Pokoknya saya pernah baca dapat faedah di dalam pembahasan buku akidah bahwasannya bagaimanapun itu dari Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimanapun antum berhayal tentang bagaimananya Allah, maka Allah di atas itu. Maka tidak boleh memang dibagaimanakan. Tidak boleh memang dibagaimanakan. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi. Ini kandungan dari makna al-ahad, al-wahid. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi di Quran surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Demikian pula di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Demikian pula firman Allah taala, hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tapi maknanya ingkari. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu begitu makna kalau kita terjemahkan biasa? Apakah kamu tahu ada yang mirip dengan Allah? Artinya ini bertanya tapi mengingkari. Terjemahan langsungnya tidak ada sesuatu apapun yang samia, semisal serupa
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menetapkan ini nama Allah Al-Ahad Al-Wahid berarti butlan at-takyif. Membatalkan takyif, keyakinan atau ucapan atau pertanyaan bagaimana Allah. Ketika kita katakan Allahu Ahad, Allah Al-Wahid, berarti tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Tidak boleh kita bagaimanakan. Ketika datang ayat Allah punya tangan, datang hadits, nah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tidak boleh kita membagaimanakan. Karena kata Imam Malik rahimahullah, wal kaifu majhul. Bagaimananya itu tidak ada yang tahu. Allah cuma tetapkan dia punya tangan. Allah cuma tetapkan Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak dikasih tahu. Kenapa? Tidak ada yang serupa dengannya. Bagaimananya? Karena Allah Al-Ahad. Allah Al-Wahid. Iya. Itu poin kedua yang terkandung dalam sifat dan nama ini. Poin ketiga, itsbatu jami'i sifatil kamal. Menetapkan seluruh sifat kesempurnaan untuk Allah. Karena Allah Al-Ahad Al-Wahid. Berarti Allah As-Samad tadi yang anak katakan. Karena Allah Maha Satu, tidak butuh kepada yang lainnya butuh kepadanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Iya, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, beliau katakan, "Anna lahu min kulli sifatin min tilka sifati a'dhamuha wa ghayatuha wa muntahaha wa anna ila rabbikal muntaha. Falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basri akmaluhu wa min kulli sifatin akmalu wasfin wa atammahu." Masya Allah. Iya. Kata beliau rahimahullah, beliau menetapkan dengan nama Al-Wahid Al-Ahad, ini berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki baginya dari setiap sifat, dari sifat-sifat itu, maka dialah Allah yang paling agungnya, berada di puncak dan ujung keagungan, puncak kemuliaan. Ya, karena Allah berfirman di ayat yang lain dikatakan, ya, disebutkan walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah lah sifat-sifat yang tinggi. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya hanya kepada Rabbmu al-muntaha, ujung daripada segala sesuatu. Kalau ada yang sempurna, maka tidak ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya berarti dia Allah punya pendengaran, maka pendengaran itu adalah pendengaran yang paling sempurna. Dia Allah punya penglihatan, berarti penglihatan itu adalah penglihatan yang paling sempurna. Dia Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sifatnya yang paling sempurnanya dari sifat, dan yang paling tingginya, yang paling sempurnanya. Kama qala ta'ala walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah al-mathal. Al-mathal artinya al-wasf. As-sifah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tinggi. Sifat-sifat yang tinggi. Kemudian juga poin kelima, dengan menetapkan dan mempelajari serta mengilmui, mengetahui Al-Wahid Al-Ahad, berarti sekaligus kita tanzihuhu subhanahu wa ta'ala anin naqaisi wal uyub. Berarti kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan dan aib. Ketika kita katakan Allah Maha Ahad, Allah Maha Wahid, berarti Dialah yang sempurna, tidak butuh ke sesuatu apapun. Karena ketika butuh kepada sesuatu apapun berarti kurang. Berarti kurang. Allah Maha Wahid, Maha Ahad, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Berarti Dialah yang sempurna. Bebas dan lepas dari kekurangan dan aib. Ya, tidak ada sama sekali cacat dan aibnya. Allah Subhanahu wa taala jangankan ngantuk, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dihinggapi oleh rasa
kantuk, tidak pula tidur. Kenapa? Karena sempurnanya Allah. Iya, karena sempurnanya Allah. Makhluk butuh tidur karena kurangnya mereka. Allah tidak butuh kepada semua itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ini yang kelima. Yang keenam, beliau katakan dengan menetapkan Allah Al-Wahid, Al-Ahad, berarti wujubul ikrar bitafarrudihi subhanahu wa ta'ala bil kamalil mutlaki bidati wa sifati wa af'ali wa i'tiqadi dzalika fil qalbi wa hadha huwa tauhid al-ilmi. Iya. Poin yang keenam, wajibnya kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dengan kesempurnaan yang mutlak dalam zatnya. Allah punya zat. Zat Allah adalah zat yang paling sempurna. Sifat-sifatnya dan perbuatannya wajib kita mengakui itu dalam hati kita. Ini yang dinamakan dengan tauhid al-ilmi. Tauhid terkait dengan keyakinan kita. Karena ada namanya tauhid al-amali. Tauhid al-amali itu kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Kalau tauhid al-ilmi, kita mentauhidkan Allah dalam keyakinan. Dalam keyakinan. Dan ini harus ada semuanya. Dalam tauhid ilmi dan amali. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Poin yang ketujuh, kata beliau, wujubi ifradi subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadati wa ikhlasid dinilah. Tentunya dengan menetapkan Allah Al-Wahid Al-Ahad, berarti wajib kita mengesahkan Allah saja dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh agama untuknya. Seluruh agama untuknya. Yang kedelapan, ya, beliau sebutkan, dan ini yang terakhir. Poin yang kedelapan, kalau kita menetapkan Allah Al-Wahid, Allah Al-Ahad, berarti terdapat di dalamnya ar-raddu alal musyrikin wa jami'i sunufil mubtilin mimman lam yuqaddirullaha haqqa qadrihi wa lam yukirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi. Masya Allah. Di dalam menetapkan Al-Ahad, Al-Wahid, di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Dan seluruh jenis dari golongan orang-orang yang batil, yang tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Dan tidak mengakui akan keesaan Allah dan akan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadikan dan mengambil sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ringkas yang kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad Al-Wahid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika sedang safar, pertanyaan berikutnya, jika sedang safar, bagaimanakah tata cara menjamak solat? Ustaz, pertama, secara singkat ya, jamak solat ketika safar itu ada dua bentuknya. Boleh jamak takdim dan boleh jamak ta'khir. Boleh jamak takdim dan boleh jamak ta'khir. Apa itu jamak ta'khir dan apa jamak takdim? Jamak takdim artinya kita misalnya masuk waktu duhur, kita sholat duhur, kita majukan asar setelah sholat duhur. Jamak ta'khir artinya masuk sholat duhur, waktu duhur kita belum sholat, tidak sholat. Kita akhirkan duhur ke asar. Dan kita sholat duhur dulu. Waktu asar masuk, kita sholat duhur dulu. Dan setelah salam, kita bangun untuk sholat asar. Itu pertama. Jamak itu boleh jamak takdim, boleh jamak ta'khir. Dan orang yang safar, itu ada dua bentuk jamaknya. Ada jamak sempurna dan ada jamak qasar. Jamak sempurna ini terjadi kalau dia mau safar sudah masuk waktu duhur misalnya. Maka boleh dia sholat duhur, setelahnya langsung sholat asar. Tapi tanpa qasar, tetap sempurna. Misalnya kita mau safar nih setelah duhur, naik pesawat.
Tapi sudah masuk waktu duhur di dalam, di bawah darat, di darat. Maka kita sholat duhur dulu 4 rakaat, kemudian setelah salam bangkit lagi sholat asar 4 rakaat. Ini namanya jamak sempurna. Iya, sebelum kita berangkat, tapi sudah mau safar. Ini jamak sempurna namanya. Yang kedua jamak qasar. Jamak qasar ini dilakukan ketika kita ala dhahri thoriq, sudah dalam perjalanan. Sudah dalam perjalanan. Kita jamak qasar. Jamak qasar itu kita lakukan duhur 2 rakaat, salam, kemudian asar 2 rakaat, salam. Demikian pula maghrib 3 rakaat, salam, kemudian isya 2 rakaat, salam. Itu yang diinginkan dengan jamak qasar. Dan jamak ketika safar itu adalah rukhsah, keringanan. Keringanan, bukan kewajiban. Artinya siapa yang jamak, alhamdulillah dia telah mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak jamak, ia tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu wallahu a'lam. Memang berkedip. Baik. Ini ada pertanyaan, apakah benar kelak setelah Dajjal dibunuh, Islam akan kembali jaya, kembali berjaya? Dan siapakah yang membunuh Dajjal? Iya, Dajjal ini muncul termasuk tanda besar dari tanda hari kiamat. Dia muncul akan keluar di zaman Imam Mahdi. Dengan di zaman Imam Mahdi. Dia muncul dari tanda dari tanda hari kiamat besar, dan dia sebagai ujian untuk manusia. Yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang membunuhnya kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan itu di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti di antara tanda hari kiamat Nabi Isa akan turun. Dan dia membunuh Dajjal di Babi Lut, di pintu Lut, di daerah Palestina. Daerah Palestina. Dibunuh oleh Nabi Isa, dan setelah itu Islam berjaya. Bahkan Nabi Isa beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dia menetapkan pajak, membayar upeti kepada orang-orang yang tidak masuk dalam Islam. Dan Nabi Isa hidup setelah terbunuhnya Dajjal, memimpin kaum muslimin selama 7 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits. Islam kembali berjaya. Iya, itu wallahualam terkait dengan apa yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan, apakah membatalkan wudhu ketika menceboki anak? Dan apakah wudhu batal ketika selesai mandi kita berwudhu kemudian tanpa sengaja menyentuh kemaluan? Baik, ada 2 pertanyaan dalam satu bentuk. Yaitu pertama, apakah ketika kita menceboki anak kita membatalkan wudhu? Artinya sebelumnya kita sudah wudhu. Setelah itu anak kita kencing atau buang air kecil. Apakah batal wudhu? Tidak. Apa yang dari luar itu tidak membatal wudhu kita. Tapi harus kita cuci bekas kencing atau air kotoran di tangan kita. Karena itu syarat sahnya sholat bebas dari najis. Apa dalilnya? Pernah Nabi SAW sholat ada kotoran di sandalnya. Beliau SAW ketika dikasih tahu ada kotorannya hanya buka sandalnya. Dan lanjut sholat. Dari sini diambil pendalilan oleh para ulama, kalau adanya najis yang hinggap di pakaian atau badan seorang, kemudian najis itu sudah dihilangkan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi tidak ulang sholatnya. Nabi tidak ulang sholatnya. Dari situ dia tidak membatalkan wudhu. Kecuali masih ada najis yang melengket, maka ini batal sholat, bukan karena tidak wudhu, tapi tidak suci dari najis. Tidak suci dari najis. Karena itu kata Ibnu Abbas diantaranya yang membatalkan wudhu itu yang keluar, bukan yang masuk. Maksudnya bukan yang menghinggapi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ketika selesai mandi kita berwudhu kemudian sengaja menyentuh kemaluan membatalkan wudhu?
Menyentuh kemaluan itu diperselisihkan oleh para ulama apakah membatalkan wudhu atau tidak. Dan pendapat yang kuatnya karena dikompromikan antara dua hadits yang seakan-akan satu mengatakan batal, satunya tidak. Yang benarnya dia tidak membatalkan wudhu tapi sunnah berwudhu. Kalau kita menyentuh kemaluan, sunnah berwudhu tidak membatalkan wudhu. Artinya kalau kita tidak wudhu tidak masalah. Tapi yang hati-hatinya sunnahnya kita berwudhu. Sunnahnya kita berwudhu. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan. Ustadz, beda masa iddah ditinggal cerai dengan meninggal? Iya, beda. Kalau ditinggal cerai, itu tadi yang kita sebutkan. Kalau ditinggal mati, lain lagi masa iddahnya. Kalau tinggal mati, tapi kalau dia tidak hamil, itu syaratnya. Kalau ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya. 4 bulan 10 hari. Sebagaimana Allah katakan, ya tarabbasna arba'at asyuri wa asyra. Ya. Mereka menahan dirinya 4 bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal mati. Terus itu kalau tidak hamil. Adapun kalau dalam keadaan hamil, maka iddahnya melahirkan. Bukan lagi pakai bulan. Misalnya suaminya meninggal tadi malam. Dia lahir besoknya. Sudah, boleh menikah lusanya. Boleh menikah lusanya. Karena seorang perempuan yang hamil, iddahnya adalah melahirkan. Tapi kalau misalnya suaminya meninggal di awal hamil, masih usia muda, masih 9 bulan lagi dia hamil, maka iddahnya sampai 9 bulan kemudian baru boleh dia menerima lamaran. Ini rincian terkait dengan orang yang ditinggal mati. Wallahu a'lamu. Ini ada pertanyaan, Ustaz, adakah dzikir ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh? Apakah dzikir setelah sholat asar dan setelah sholat subuh sudah mencakup dzikir pagi dan petang, yaitu bacaan ayat kursi dan 3 kul? Iya, sudah masuk kalau kita niatkan. Sudah masuk kalau kita niatkan. Berdasarkan hadis umum, innamal amalu binniyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika orang yang meninggal di kursi bermalam sampai 24 jam tidak dikubur dengan alasan menunggu keluarganya? Ini alasan yang sebenarnya yang tidak patut dilakukan. Nabi SAW katakan, asri'u bil jenazati, persegerakanlah jenazah. Iya. Menunggu keluarga ini tidak sepatutnya. Walaupun hal itu ya bagi orang yang melakukannya si mayat tidak berdosa. Yang berdosa dan yang bersalah adalah keluarganya, ahli warisnya yang melakukan hal tersebut. Baik, ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, saya punya pegawai laki-laki. Apakah boleh saya memimpin dan berbicara dengan pegawai laki-laki tersebut? Boleh kalau sebatas dia sebagai pegawai. Tidak lebih dari itu. Boleh kita berbicara dengannya sebagai atasan. Itu namanya ada hajat. Ada hajat. Dan koedanya yang pernah saya dapat di maqasid syariah, al-hajatu bimanzilati ad-darurah. Hajat itu sama dengan darurat. Hajat itu sama dengan darurat. Artinya sebagaimana darurat boleh ketika darurat, ya, yang tidak boleh ketika darurat, maka ketika dibutuhkan, maka itu juga dibolehkan. Maka itu juga dibolehkan. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.